Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Putri Elza dari Prodi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Diafragma, Core, dan Kolektor pada bangunan rumah sakit dengan layout L. Skema penelitian ini merupakan penelitian dasar bersama dua rekan saya, Erlangga Rizky dan Zel Citra, yang juga berasal dari Prodi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Sebagai latar belakang, kita semua tahu bahwa Indonesia terletak di daerah yang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi. Wilayah geografis kita yang berada di cincin api Pasifik membuat frekuensi gempa bumi yang cukup tinggi. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa bangunan infrastruktur, khususnya yang berfungsi vital seperti rumah sakit, mampu menghadapi tantangan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, kami merangkum 3 rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana desain diafragma antar lantai? Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya desain core dan kolektor terhadap perencanaan diafragma? Yang ketiga, hal apa yang perlu diperhatikan pada struktur diafragma, core, dan kolektor pada suatu bangunan? Selanjutnya, tujuan yang ingin kami capai dalam penelitian ini adalah: pertama, mengetahui gaya desain diafragma antar lantai. Yang kedua, mengetahui pengaruh gaya desain core dan kolektor terhadap perencanaan diafragma. Yang ketiga, mengetahui hal yang perlu diperhatikan pada struktur diafragma, core, dan kolektor pada suatu bangunan. Fokus penelitian kami merujuk kepada 3 elemen khusus, yaitu diafragma, core, dan kolektor. Diafragma diperuntukkan untuk menahan tegangan geser dan lentur yang dihasilkan dari gaya desain. Yang kedua, elemen core. Core merupakan bagian dari diafragma yang terletak di ujung-ujung atau tegak lurus arah beban lateral yang berfungsi seperti batas pada dinding geser. Elemen ketiga yaitu kolektor. Kolektor merupakan suatu elemen struktur yang berfungsi mentransfer gaya dari diafragma ke elemen vertikal ataupun dari elemen vertikal ke diafragma. Langkah pertama adalah pengumpulan data. Kami menetapkan rumah sakit dengan layout L yang menjadi objek penelitian. Data terkait karakteristik bangunan dan struktur akan dikumpulkan, termasuk informasi mengenai diafragma, core, dan kolektor yang digunakan sebagai desain struktural. Bangunan ini memiliki luas 63.888 meter persegi, berlokasi di Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur. Fungsi ruang secara detail, lantai 1 sampai lantai 5, area publik, laboratorium, ruang operasi. Sedangkan lantai 6 sampai 15 diperuntukkan sebagai ruang poli dan kamar inap. Sistem struktur yang digunakan adalah kombinasi antara sistem struktur rangka pemikul momen khusus dan dinding geser. Kondisi tanah pada bangunan ini yaitu tanah lunak. Berikut layout yang lebih detail terhadap bangunan yang akan kami tinjau. Selanjutnya, langkah yang kami lakukan adalah analisa data. Data yang sudah terkumpul akan dianalisa menggunakan analisa kekakuan struktur. Analisa ini akan membantu dalam memahami perilaku struktur bangunan dalam menghadapi gaya-gaya lateral, serta mengevaluasi efektivitas desain elemen struktural dalam menangani beban tersebut. Hasil penelitian yang
dapat secara umum pemeriksaan FPmax, FPmin, FPCKC digunakan untuk mengevaluasi distribusi gaya dalam diafragma dan memastikan bahwa desain mampu menahan semua gaya yang mungkin terjadi dalam kondisi beban lateral yang ekstrim. Desain yang baik harus mempertimbangkan nilai ini untuk menghindari kegagalan struktur yang disebabkan oleh konsentrasi gaya yang terlalu besar atau area yang terlalu lemah. Ketidakberaturan juga dapat mempengaruhi kinerja bangunan dalam menghadapi beban lateral, seperti beban akibat gempa bumi. Dalam konteks ini pun, ketidakberaturan 1A dan 1B merujuk pada jenis ketidakberaturan geometris dan massa yang sering ditemukan dalam desain bangunan termasuk pada bangunan dengan layout L. Berikut adalah hasil gaya desain diafragma arah X dan Y pada bangunan gedung rumah sakit berlayout L. Sebagai informasi, nilai FPmin merupakan nilai gaya geser minimum yang diterima oleh diafragma, sedangkan Fpmax merupakan nilai maksimum yang diterima oleh diafragma. Untuk Fxckc sendiri merupakan perhitungan gaya geser horizontal yang dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi kuadrat kompleks untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam konteks respon dinamik struktur terhadap gempa. Berdasarkan hasil, diperoleh bahwa pada lantai 1 sampai lantai 12, nilai gaya geser yang dihasilkan masih berada di bawah nilai Fpmin, sehingga nantinya gaya desain diafragma yang dipakai adalah nilai Fpmin. Sedangkan untuk lantai 13, 14, dan 15, nilai Fp yang dihasilkan melebihi dari nilai Fpmin, namun masih di bawah nilai Fpckc. Sehingga dalam perhitungan nanti yang akan dipakai adalah nilai Fxckc. Selanjutnya, pengecekan ketidakberaturan vertikal perlu diperhitungkan baik arah X dan arah Y. Ketidakberaturan dapat mempengaruhi kinerja bangunan dalam menghadapi beban lateral, seperti beban gempa bumi. Ketidakberaturan 1A mengacu kepada ketidakberaturan dalam bentuk atau dimensi dari bangunan. Pada bangunan dengan layout L, ketidakberaturan ini seringkali muncul karena konfigurasi sudut dalam dan penambahan massa pada suatu bagian bangunan yang tidak simetris. Dampak yang dihasilkan adalah distribusi beban lateral yang tidak merata. Namun, pada hasil pemeriksaan, ketidakberaturan vertikal 1A baik dari arah X dan arah Y tidak melebihi rasio izin yang ditetapkan. Namun, seperti yang terlihat pada grafik, baik dari arah X maupun dari arah Y, pada lantai 5 dan lantai 9 terjadi lonjakan yang perlu menjadi perhatian khusus. Pada bangunan rumah sakit yang dianalisa, nilai ketidakberaturan vertikal 1B masih memenuhi rasio izin yang ditetapkan. Namun pada lantai 5 dan lantai 9 terjadi konsentrasi perubahan massa yang diakibatkan fungsi bangunan itu sendiri, sehingga perlu perhatian khusus dalam perencanaan elemen strukturnya. Oleh karena itu, dari pemeriksaan gaya desain diafragma seperti pada gambar, dilakukan section cut terhadap area pertemuan diafragma dengan elemen vertikal shear wall. Pada lantai 1 sampai 12 digunakan gaya desain minimum Fpmin, sedangkan pada lantai 13 sampai 15 digunakan gaya desain CKC.
Kemudian, pada pemeriksaan perilaku struktur, diketahui bahwa adanya indikasi perubahan gaya transfer diafragma pada lantai 5 dan lantai 10. Pada perencanaan awal, plat dengan tebal 150 direncanakan menggunakan diameter 10, jarak 200, menghasilkan momen nominal sebesar 97.750 kN. Sedangkan perhitungan berdasarkan section cut diperoleh momen ultimate sebesar 7.924 kN. Maka dapat disimpulkan bahwa momen nominal masih lebih besar daripada momen ultimate yang terjadi. Sehingga plat yang direncanakan mampu memikul beban lateral yang bekerja. Untuk pemeriksaan kapasitas geser diafragma terhadap gaya geser pada section cut, diperoleh nilai Fc sebesar 3.286,34 kN. Sedangkan gaya geser ultimate yang terjadi adalah 398,93 kN. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka gaya geser nominal masih memenuhi gaya geser ultimate yang terjadi. Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, berdasarkan nilai-nilai gaya desain diafragma yang didapatkan seperti Fpx, Fxcqc, Fpx minimum, dan Fpx maksimum, didapatkan hasil bahwa pada lantai 1 hingga lantai 12 digunakan gaya desain Fpx minimum, sedangkan pada lantai 13 hingga lantai 15 digunakan gaya desain Fxcqc. Pada plat lantai dengan tebal 150 mili dengan tulangan diameter 10, jarak 200, masih mencukupi penulangan diafragma yang dibutuhkan. Penambahan tulangan pada diafragma akan diperlukan jika gaya desain diafragma yang digunakan adalah nilai Fx max. Dikarenakan nilainya jauh lebih besar dibandingkan nilai gaya desain diafragma lainnya. Yang kedua, pemeriksaan terhadap desain core dan kolektor dilakukan berdasarkan hasil peninjauan terhadap ketidakberaturan vertikal pada bangunan dengan layout L. Lokasi peninjauan terjadi akibat adanya perubahan ketebalan lantai di lantai 5 dengan tebal 150 mm ke lantai 6 dengan tebal 130 mm. Gaya desain core dan kolektor masih bisa diakomodir oleh diafragma. Hal tersebut dikarenakan pada bangunan dengan layout L ini, perubahan massa tidak begitu signifikan antar lantainya. Yang ketiga, bangunan dengan layout L memiliki luasan antar lantai yang sama, sehingga massa antar lantainya tidak jauh berbeda. Hal ini mengakibatkan nilai gaya desain yang terjadi masih mampu diakomodir oleh struktur diafragma yang direncanakan tanpa diperlukan adanya penulangan tambahan dan penyesuaian terhadap dimensi elemen struktur lainnya. Berdasarkan hasil selain bentuk layout pada suatu bangunan, ada faktor lain yang mempengaruhi terhadap desain diafragma, core, dan kolektor, yaitu perubahan massa antar lantai yang memiliki nilai cukup besar. Kondisi seperti ini dapat ditemukan seperti pada pertemuan antara podium dan tower. Keterkaitan mata kuliah. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan mata kuliah Studio Perancangan 1, khususnya dalam konteks desain bangunan tahan gempa. Yang pertama, pemahaman perilaku struktural bangunan dalam gempa. Yang kedua, desain elemen struktur. Yang ketiga, aplikasi praktis dan implikasi desain. Secara keseluruhan, penelitian ini menyediakan studi kasus yang relevan dan aplikasi praktis dari prinsip-prinsip yang dipelajari dalam mata kuliah perencanaan, khususnya Studio Perancangan 1. Memperkuat pemahaman tentang desain bangunan tahan gempa dan bagaimana elemen-elemen struktur bekerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.